Oke, adik-adik, kita sampai di soal nomor 9. Kakak bacakan soalnya dulu. Upaya Presiden Truman dalam memulihkan ekonomi dan membendung penyebaran pengaruh komunis di Asia dilakukan dengan program apa? Option A, Grand in Aid. Option B, Marshall Plan. Option C, 4-point Program for the Economic Development in Asia. Option D, Truman Doctrine. Atau yang E, Colombo Plan. Ya, kita kupas satu-satu dulu. Jadi mirip-mirip ya di sini. Grand in Aid itu apa sih? Ini adalah salah satu program bantuannya AS. Program bantuannya Amerika Serikat. Oke. Nomor 2, B, Marshall Plan. Ini adalah bantuan ekonomi terhadap negara-negara Eropa pasca Perang Dunia Kedua selesai. Itu adalah Marshall Plan. Program bantuan ekonomi. Bantuan kepada negara Eropa pasca PD2 berakhir. Bantuan ini ditujukan kepada Yunani plus Turki agar negara ini tidak terjangkit komunis. Itu maksud dari peluncuran program dari Marshall Plan ini. Bantuan ekonomi kepada negara-negara Eropa pasca Perang Dunia Kedua, khususnya kepada Yunani dan Turki, di mana ekonomi dari kedua negara itu sangat porak-poranda, membutuhkan bantuan ekonomi. Kemudian di sini masuk ke option yang C ya, adik-adik, 4-point Program for the Economic Development in Asia. Ini adalah salah satu programnya Harry S. Truman. Di mana ini merupakan bantuan teknik kepada negara berkembang. Bantuan teknik intinya kepada negara berkembang. Tujuannya adalah negara berkembang. Oke. Kemudian Truman Doctrine. Nah, jawabannya untuk 9 ini adalah Truman Doctrine, option yang D. Itu masuk dari pertanyaan soal. Kemudian option yang E itu Colombo Plan. Maksudnya apa sih Colombo Plan? Colombo Plan ini adalah kerjasama ekonomi plus sosial di negara-negara kawasan Asia dan Pasifik ya di sana. Itu makna dari organisasi yang bernama Colombo Plan di kawasan Asia Pasifik, kerjasama pembangunan ekonomi dan sosial. Oke, kemudian Grand in Aid ini adalah bantuan ekonomi juga, kreditur. Jadi Amerika itu kan adalah negara yang kaya, negara kreditur, negara yang ngasih bantuan ekonomi kepada negara manapun itu yang membutuhkan, kreditur. Jadi punya modal besar, dia menghutangi negara manapun yang membutuhkan, kreditur, negara kreditur. Tambahan untuk yang Grand in Aid. Jadi negara yang diutangi ini harus mengembalikan nanti uang yang diutang dari AS ini dalam bentuk dolar pastinya, ataupun beli produknya AS, produknya Amerika Serikat itu sendiri. Itu keharusan kalau negara ingin ikut programnya Grand in Aid-nya Amerika Serikat. Program bantuan ekonomi AS, itu kreditur tadi kata kuncinya. Oke, yang tepat ini ada apa yang dimaksud? Option yang D tadi ya. Option D, Truman Doctrine, itu yang dimaksud di soal. Upaya Truman memulihkan ekonomi dan membendung penyebaran pengaruh komunis di kawasan Asia. Itu jawabannya paling tepat adalah program Truman Doctrine tadi. Oke, cukup untuk pembahasan nomor 9. Kita next ke soal pembahasan berikutnya. Oke adik-adik, masih semangat ya. Kita sampai di soal nomor 10. Kita bacakan soalnya dulu. Ini tipikal soal variasi dari SBMPTN sendiri. Ada multiple choice biasa, ada sebab akibat. Kemudian ada pilihan 1, 2, 3, 4. Jadi masih ingat ya cara jawabnya. Option A untuk
Pertanyaan atas benar bawah benar ada hubungan. Option B, atas benar bawah benar tapi nggak nyambung, nggak ada hubungannya. Option C, atas benar bawah salah. Option D, atas salah bawah benar. Atau option yang E, salah-salah. Diingat itu, jangan lupa adik-adik. Ya, kita baca soalnya dulu. Negara terbesar di Asia Tenggara ditemukan di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sebab negara digunakan sebagai mas kawin dalam tradisi upacara pernikahan. Jadi kita tahu bahwa yang namanya negara ini adalah benda-benda peninggalan pada masa zaman perunggu. Zaman perunggu atau kebudayaan Dongsun yang diterapkan di Indonesia. Manusia prasejarah pada waktu itu udah punya teknik pengolahan perunggu. Ada negara, ini dalam bentuk besar, ada moko juga. Jadi kendang, seperti kendang ya bentuknya. Kalau besar itu namanya negara, seperti ini. Kalau kecil itu ukurannya namanya moko. Besar namanya negara, kalau kecil moko ya. Negara dan moko. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai alat pelengkap upacara keagamaan. Kalau manusia prasejarah ini ingin melakukan upacara keagamaan, selalu di sana ada negara atau moko yang dipukul-pukul, ditabuh-tabuh. Selain itu fungsinya juga sebagai mas kawin juga bisa. Jadi masyarakat NTT itu ada beberapa yang masih melanjutkan, suku-suku pedalaman dia masih melanjutkan tradisi mas kawin ini pakai negara atau moko di sana. Negara ini yang dipakai. Oke, negara untuk besar, kalau kecil moko ya. Negara untuk yang besar, yang kecil moko. Cuma perbedaan ukuran aja. Oke, kalimat yang atas kita cermati bersama. Negara terbesar di Asia Tenggara ditemukan di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Jadi ini nggak benar ya, ini salah. Yang atas ini salah. Kenapa salah? Yang terbesar itu nggak di Selayar, Sulawesi Selatan, tapi di Pejeng, di desa Pejeng, daerah yang bernama Pejeng, yang berada di Bali. Jadi atas salah, jelas. Kalimat yang bawah, negara digunakan sebagai mas kawin, benar. Fungsinya sebagai alat pelengkap upacara keagamaan dan juga bisa dipakai untuk mas kawin juga. Dimana kebudayaan ini ada pada masa perunggu atau era ketika Indonesia menerapkan kebudayaan Dongsun. Manusia pendukungnya diingat adik-adik ya, jangan lupa. Manusia pendukungnya adalah Doutro Melayu. Doutro Melayu. Seperti suku Jawa atau suku Sunda di sana, jangan sampai lupa. Jadi fix kita jawab option yang paling tepat di sini adalah option yang D. Kita kunci jawabannya adalah yang D. Atas salah, bawah benar. A, atas benar bawah benar tapi berhubungan. Option B, atas benar bawah benar tapi nggak ada hubungan. Option C, atas benar bawah salah. Option D, atas salah bawah benar. Option E, semua salah. Oke, fix kita kunci jawab option yang paling tepat adalah option yang D, atas salah bawah benar. Oke, adik-adik, kita next ke soal pembahasan berikutnya. Oke adik, kita masuk di soal nomor 11. Kakak bacakan dulu soalnya. Agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa karena bisa beradaptasi dengan budaya lokal. Option yang kalimat yang kedua, sebab para wali menggunakan kesenian lokal sebagai media penyebaran Islam di tanah Jawa. Jadi kita tahu bahwa Islam itu nggak kenal cara-cara kekerasan dalam menyebarkan agama. Islam tidak menempuh jalur pedang. Kita pakai cara-cara damai. Islam masuk Indonesia disebarkan oleh tokoh ulama-ulama ketika itu menggunakan cara-cara damai, menggunakan cara akulturatif, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, budaya Indonesia sebelumnya. Oke, agama Islam kita cermati bersama kalimat yang atas. Kalimat yang pertama, pernyataannya agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa karena bisa beradaptasi dengan budaya lokal. Itu tadi. Oke, beradaptasi dengan budaya lokal adik-adik. Bisa beradaptasi dengan budaya lokal ya. Oke, kalimat yang atas ini kata kuncinya ada di ini, bisa beradaptasi dengan budaya lokal menggunakan strategi cara akulturasi. Jadi ada istilah banyak, ada akulturasi, percampuran dua unsur budaya, di mana budaya A dan B yang dicampur itu menghasilkan budaya C yang tidak meninggalkan ciri khas A dan B-nya. Kalau yang namanya asimilasi, ada juga asimilasi.
Lasi ini adalah percampuran dua unsur budaya, A ditambah B jadi C. C-nya ini sama sekali tidak ada unsur A ataupun B-nya. Itu untuk asimilasi. Jadi kalau akulturasi ciri khas A, B-nya masih ada, kalau asimilasi tidak ada ya. Dan di sini tokoh-tokoh penyebar Islam lebih ke akulturasinya daripada asimilasinya. Beradaptasi dengan budaya lokal, memang benar. Islam melakukan akulturasi dengan budaya lokal yang ada. Seperti kita ambil contoh, Islam pakai budaya sebelumnya, misalnya gunung itu sangat suci, keramat pada masa Hindu, atap masjid dipakai mendekati Meru gunung, jadi sesuai dengan ciri khas ideologi masing-masing ya. Tentunya untuk Hindu ya filosofi Hindu, untuk Islam ya filosofi Islam, cuma bentuknya strukturnya pun sedikit mirip, agak sedikit mendekati. Jadi awalnya dari budaya berundak-undak masa prasejarah pada masa Hindu, konsep bertingkat bertumpuk dipakai untuk struktur bangunan candi. Pada masa Islam dipakai untuk struktur atap masjid Meru. Atap Meru seperti apa? Kalau kakak mau gambarkan seperti ini. Atap masjid kan bertumpuk-tumpuk bertingkat-tingkat kan. Seperti ini misalnya kalau masjid kurang lebih. Nah, seperti itu. Pada masa Hindu dipakai untuk candi ya, dari candi lekuk-lekuk. Nah, seperti itu. Kemudian pada masa prasejarah ini ada tempat pemujaan keramat namanya Punden Berundak-undak, di mana masyarakat prasejarah menyembah nenek moyangnya, leluhurnya, ini pakai yang namanya Punden Berundak-undak. Jadi ini kalau dibandingkan dari lintas periode masa, ada Punden Berundak-undak, ada struktur bangunan candi yang bertingkat-tingkat, ada atap masjid yang berbentuk Meru. Oke, kalimat yang kedua, para wali menggunakan kesenian lokal sebagai media penyebaran Islam di tanah Jawa. Misalnya kesenian apa? Ada budaya lokal, ada kesenian lokal. Kesenian lokal misalnya ada yang namanya gamelan, alat musik gamelan. Kemudian juga ada wayang kulit, itu diciptakan oleh para wali Kalijaga di sana, tokohnya, pencetusnya, agar masyarakat ini nyaman dengan Islam. Ada sisi menariknya dari Islam. Masa cuma teori doktrin aja tapi nggak ada keseniannya. Jadi saling melengkapi antara kesenian dan doktrin agama pasti. Ada wayang kulit. Cara ini digunakan sebagai cara strategi dakwah pastinya, agar masyarakat tertarik masuk Islam pasti. Oke. Jawaban yang paling tepat yang mana? Ya, jawaban yang paling tepat di sini adalah option yang A, adik-adik. Jawaban yang paling tepat ini adalah, kita kunci ya, option yang A. Sama-sama benar, ada keterkaitan. Jadi budaya lokal, kesenian lokal, ini saling berkaitan antara pendapat pernyataan yang A dan alasan kalimat yang kedua. Oke, kita sah kunci option yang A, kita next ke soal pembahasan berikutnya. Oke adik, kita sampai soal nomor 12 ya. Kakak bacakan soalnya dulu. Ditangkapnya Soekarno pada Desember 29 oleh pemerintah Belanda berdampak pada pembubaran organisasi Partai Nasional Indonesia. Sebab Soekarno tidak menginginkan Partai Nasional Indonesia tetap berdiri saat dia sedang berada dalam tahanan Belanda. Oke, jawabannya yang paling tepat apa? Kita kunci langsung ya. Option soal nomor 12 kita kunci. Option jawaban yang paling tepat adalah kalimat yang atas ini benar, yang di bawah ini salah. Jadi optionnya atas benar bawah salah C ya. Kakak ingatkan kembali, option A apabila atas benar bawah benar ada hubungannya, option B apabila atas benar bawah benar tapi nggak ada hubungannya, option C apabila atas benar bawah salah, option D apabila atas salah bawah benar, option E apabila atas salah bawah salah. Oke, kakak sampaikan ulasannya. Kalimat yang atas kita cermati. Ditangkapnya Soekarno pada Desember 29 oleh pemerintah Belanda berdampak pada pembubaran organisasi Partai Nasional Indonesia. Jadi perlu kakak sampaikan bahwa PNI ini bukan dibubarkan oleh Belanda, tapi dibubarkan oleh kadernya sendiri. Kemudian mereka dirikan reinkarnasinya partai baru namanya Partindo, dan ada yang nggak sepakat mendirikan pecahannya lagi namanya
Pendidikan Nasional Indonesia. Jadi bukan dibubarkan oleh Belanda tapi dibubarkan oleh kadernya sendiri sebagai taktik strategi. Jadi pada tahun 1929 ini karena meningkatnya aktivitas politik, Soekarno dijebloskan ke penjara oleh Belanda di Landrat Bandung. Dia bikin pledoi. Kalau istilah di pengadilan ada yang namanya pledoi, pembelaan di muka pengadilan, di muka hakim, itu diberi hak. Dia beri judul yang namanya Indonesia Menggugat yang sangat terkenal, pledoinya Soekarno. Dia sampaikan panjang lebar, inti dari Indonesia Menggugat adalah dia sampaikan panjang lebar bahwa penjajahan itu sangat menyengsarakan, menindas, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, harus segera diakhiri di Indonesia prakteknya oleh Belanda, dan Indonesia yang menginginkan kemerdekaan. Nah, itu Soekarno luapkan, tuliskan semua di dalam isi dari Indonesia Menggugat. Di saat yang sama, ketika itu di Belanda meningkatnya aktivitas politik dari Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa Indonesia yang sekolah di Belanda, ada Hatta, ada Syahrir, ada Amir Syarifuddin di sana juga mengalami hal yang serupa. Hatta dijebloskan di penjara Belanda sana, dituduh makar, sama mirip kejadiannya seperti Soekarno. Kemudian dia bikin pledoi juga. Kalau Hatta bikin pledoinya bernama Indonesian Free atau Indonesia Merdeka, Indonesian Free atau Indonesia Merdeka. Kalau Soekarno punya pledoi namanya Indonesia Menggugat, kalau Hatta punya Indonesian Free. Ini punyanya Hatta. Oke. Kembali lagi ke materi. Jadi dibubarkan nanti, sampai di pembubaran tadi, PNI ini oleh kadernya sebagai langkah taktik politik karena pentolannya Soekarno ditangkap. Kemudian kader lain yang bernama Sartono, Mr. Sartono, bikin yang namanya Partindo pada 1931. Dia dirikan Partindo ini 1931. Kemudian ada kelompok yang gak sepakat, ini kelompok Hatta dirikan yang namanya PNI, masih tetap dengan nama PNI tapi akronimnya sedikit bergeser. Pendidikan Nasional Indonesia. Jadi ada sedikit perbedaan pemikiran di antara Sartono maupun Hatta. Setelah keluar dari penjara nanti Soekarno bergabung ke partainya Sartono Partindo. Kemudian jawabannya apa untuk kalimat yang pertama? Kalimat yang pertama ini benar. Jadi bukan dibubarkan oleh Belanda tapi sebagai langkah taktik strategi tokoh-tokoh politik kita punya partai reinkarnasi dari PNI namanya Partindo tadi, Partindo dan Pendidikan Nasional Indonesia yang didirikan oleh Hatta dan Sartono. Oke. Kemudian yang bawah kita lihat, Soekarno tidak menginginkan Partai Nasional Indonesia tetap berdiri saat dia sedang berada dalam tahanan Belanda. Ini nggak bener ya. Jadi bukan seperti ini naluri tokoh Soekarno. Jadi dia malah ingin agar partai ini terus berkembang meskipun dia di penjara. Bisa kan partai itu diteruskan oleh kader-kader yang lain. Itu yang Soekarno harapkan, bukan sebaliknya. Jadi kalimat yang bawah itu salah, Dadek. Nggak bener kalau Soekarno tidak menginginkan PNI tetap berdiri saat dia di penjara. Malah kebalikannya, naluri seorang tokoh politik besar seperti Soekarno malah berkeinginan sebaliknya, tetap berdiri diteruskan tokoh yang lain meskipun tokoh utamanya pentolannya ditahan. Jadi kita kunci tadi jawaban yang paling tepat adik-adik adalah option yang C ya, atas. Benar. Jadi bukan dibubarkan oleh Belanda tapi sebagai langkah taktik tokoh kita, didirikan reinkarnasinya ada Partindo dan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian yang kalimat yang bawah itu yang salah. Nggak benar kalau ada asumsi Soekarno tidak ingin partainya tetap berdiri ketika dia di penjara. Oke, kita kunci C. Kita next ke soal pembahasan berikutnya nomor 13. Oke adik-adik, kita sampai di pembahasan soal nomor 13. Masih semangat ya? Terus semangat adik-adik, jaga kesehatan pastinya. Jadi kita belajar saja bersama Bridge Indonesia di rumah. Oke lanjut, soal nomor 13. Kak bacakan dulu soalnya. Tujuan dilakukannya fusi partai politik oleh pemerintahan Orde Baru tahun 73 adalah, jadi Pak Harto itu belajar dari masa lalu. Terlalu banyak partai itu sangat tidak menyebabkan politik tidak stabil, mengakibatkan ekonomi. Jadi rumusnya kalau politik tidak stabil pasti ekonomi kita acak-acakan.
Gambaran yang nyata hari ini aja, ketika ada teror bom, ketika ada gerakan separatis bermunculan di Indonesia, pasti efeknya adalah bursa efek, saham atau yang lain itu pasti turun, kurs nilai rupiah pasti anjlok karena nggak aman. Investor juga pikir-pikir kalau tanam saham di negara yang nggak aman, mereka was-was. Jadi itu politik itu harus dijaga sestabil mungkin agar ekonominya bisa ditata. Seperti itu. Itulah tugas PR besar Pak Harto pada waktu itu, menata ekonomi Indonesia yang porak-poranda, warisan dari rezim demokrasi terpimpinnya Bung Karno. Tugasnya Pak Harto menata itu. Makanya Pak Harto tidak mentolerir kegiatan politik yang terlalu bebas. Dia kontrol betul-betul. Partai yang terlalu banyak itu nggak efektif bagi dia. Agar efektif gimana? Disederhanakan. Harus ada 3 saja yang ada. Golkar partai pemerintah, kemudian ada PDI fusi atau gabungan dari seluruh partai yang beraliran nasionalis, ada Murba, ada PNI, ada IPKI, ada partai Katolik, ada partai Kristen, macam-macam. Yang non Islam masuk di situ plus partai nasionalis. Kemudian ada P3 khusus partai Islam di sana, ada PSII, ada NU, ada Parmusi, ada Perti, itu ya. Jadi kakak ingatkan lagi fusi partai di sini ada 3 saja. Yang pertama ada PDI, ingat ada P3, dan terakhir adalah Golkar. Ada 3 saja partai yang boleh ada pada masa Pak Harto, dikontrol ketat sama pemerintah. Ada PDI, ada P3, dan terakhir partai pemerintah Golkar. Oke. Tujuannya apa? Jadi Pak Harto ingin agar stabil tadi pastinya. Kita cari bersama jawaban yang paling tepat yang mana. 1, ada menyederhanakan sistem kepartaian. Fusi tujuannya apa? Ya benar, menyederhanakan sistem kepartaian agar lebih mudah dikontrol, agar efektif dan efisien. Kemudian mengurangi konflik ideologis pasti, karena mengingat rezim demokrasi terpimpin, kalau adik-adik ingat, penuh konflik cekcok satu sama lain, ideologi bertentangan secara keras antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Ingat, ada 3 golongan besar, nasionalis, agama, dan komunis yang saling bergesekan, bersodokan, saling sodok satu sama lain, mengakibatkan Indonesia politiknya, ekonominya juga carut marut pada masa liberal, pada masa terpimpin ideologi nasionalis, agama, dan komunis. 3 golongan besar yang ada di Indonesia. Mengurangi konflik ideologis itu yang diinginkan Pak Harto. Kemudian yang ketiga, menghindari kelemahan sistem multipartai. Multipartai itu ada banyak kelemahan. Memang secara sisi positifnya banyak. Positifnya adalah demokrasi itu berjalan lancar sebagaimana mestinya. Akses untuk bersuara, berpendapat itu sangat dinamis. Tapi tidak terlepas juga dari kelemahannya apa? Multipartai itu kalau dibiarkan itu menimbulkan kekacauan, jadi gesekan antar satu sama lain itu tidak bisa dihindarkan. Mereka cenderung mengutamakan kepentingan golongannya masing-masing dan cenderung untuk mengabaikan kepentingan nasional. Itu ketika yang namanya sistem multipartai ini tidak dikontrol, dibiarkan kebebasannya, efeknya ke arah sana, menimbulkan perpecahan. Otomatis ekonomi jadi korban. Kemudian yang keempat kita lihat, membuat partai-partai lebih kuat dan mandiri. Ini tidak benar ya. Jadi yang paling tepat adalah 1, 2, dan 3 yang paling tepat. Berarti opsinya apa? Opsinya adalah yang A. Opsinya kita kunci yang A ya. 1, 2, 3 benar. Menyederhanakan sistem kepartaian, mengurangi konflik ideologis, menghindari kelemahan sistem multipartai, dan sekaligus dengan adanya fusi partai ini memudahkan Pak Harto melakukan kontrol, kepentingannya terjaga. Pak Harto berkuasa sekian lama, bayangkan pemilunya dari 73, 77, 82, 87, 92 ini selalu dimenangkan, juaranya selalu Golkar. Juaranya selalu Golkar, bayangkan dari event 73, 77, 82, 87, 92, terakhir 97, 98 diteruskan B.J. Habibie. Selalu pemenang juara umumnya adalah Golkar. Jadi menguatkan pemerintahan dia. Jadi dia sangat mudah mengontrol gerak lawan seperti itu. Oke. Tambahan lagi untuk fusi partai yang beraliran macam-macam itu harus tunduk kepada asas tunggal ya tambahannya.
harus tunduk kepada asas tunggal, namanya asas tunggal. Partai-partai harus berasaskan Pancasila, itu maksud dari asas tunggal. Partai maupun ormas harus tunduk kepada ini, asas tunggal. Kalau nggak mau ikut tunduk, dia bubarkan oleh Pak Harto pada waktu itu, dibubarkan paksa oleh Pak Harto pada waktu itu. Oke, cukup adik-adik. Kakak rasa soal nomor 13, optionnya paling tepat adalah option yang A ya. Kita next ke soal pembahasan nomor berikutnya, nomor 14. Oke adik-adik, kita sampai di soal nomor 14. Masih semangat ya, terus semangat. Hampir lagi, dikit lagi selesai. Oke, soal nomor 14, kakak bacakan soalnya dulu. Pada awal pendirian ASEAN, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ini meragukan efektivitas organisasi regional di kawasan ini. Negara yang paling gigih mengupayakan pendirian ASEAN adalah, jadi ASEAN ini berdiri atas prakarsa dari beberapa negara besar ya di kawasan Asia Tenggara. Ya, ini berawal dari deklarasi Bangkok. Berawal dari deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 adik. Ada deklarasi Bangkok namanya 8 Agustus 67. Kemudian tercapai kesepakatan didirikan Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Perbara. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Mendirikan yang namanya ASEAN. Negara mana yang tercatat sebagai negara pendiri? Kakak ingatkan kembali. Jadi negara yang terlibat di sini antara lain ada Indonesia, jelas dari urutan dari kita ya. Indonesia. Pendirinya ada Adam Malik. Ada 2 Singapura. S. Rajaratnam. Kemudian ada Malaysia. Ada yang tokoh yang bernama Tun Abdul Razak, PM-nya dia. Tun Abdul Razak. Ada lagi Thailand. Ada tokoh yang bernama Tanat Koman. Tanat Koman, dan yang terakhir ada Narciso Ramos, tokoh yang berasal dari Filipina. Ada tokoh yang bernama Narciso Ramos. Oke, Narciso Ramos dari Filipina. Jadi ada ini ya, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Ada Malik, Rajaratnam, Tun Abdul Razak, Tanat Koman dari Thailand, dan terakhir dari Filipina, Narciso Ramos. Kembali lagi ke soal, negara mana saja yang paling gigih mengupayakan? Ini mengacu ke negara pendiri. Negara yang paling gigih mengupayakan ini sama artinya dengan negara pendiri ya. Jadi Singapura benar, Malaysia benar, Thailand benar, Indonesia benar. Plus satu lagi yang gak tercantum di option jawaban adalah Filipina. Di jawabannya adalah, kita kunci semuanya ada di option jawabannya E. Semua jawaban benar. Oke, cukup untuk pembahasan soal nomor 14 ada di optionnya adalah yang E. Semua jawaban benar. Oke, next kita lanjut ke soal pembahasan yang terakhir nomor 15. Mas Bud, wis. Oke, adik, kita sampai soal yang terakhir nomor 15. Kakak baca soalnya dulu. Faktor pendorong dilakukannya penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-15 adalah titik-titik. 1. Semangat Reconquista. 2. Buku Imago Mundi. 3. Teori heliosentris. 4. Semangat Chauvinisme. Oke. Faktor pendorong ini ya yang ditanyakan. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa apa? Semangat Reconquista yang pertama. Ini benar. Semangat Reconquista ini artinya apa? Semangat menaklukkan wilayah yang masih dikuasai oleh Muslim, adik-adik.
yang masih dikuasai oleh Muslim ya. Jadi semangat yang dipakai oleh penjelajah samudra asal Eropa ini adalah masih memakai semangat perang salib dia. Ada nuansanya ke situ, nuansa perang salib antara Kristiani versus Islam. Masih ada semangat itu yang dibawa mereka. Semangat menaklukkan daerah-daerah wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh Muslim. Kita tahu bahwa di Nusantara ketika itu banyak sekali kerajaan Islam, ada Demak, ada Samudra Pasai, ada Kerajaan Banten, ada Gua-Talu, Ternate Duri, dan masih banyak lagi. Oke, benar. Yang pertama, yang kedua, buku Imago Mundi. Buku Imago Mundi. Buku ini adalah buku karangan dari pelaut asal Italia. Pelaut Italia yang bernama Marco Polo. Marco Polo ini adalah pelaut Italia yang dimana di dalam buku itu dia sampaikan panjang lebar. Dia temukan yang namanya jalur sutra. Dia sampaikan panjang lebar dalam tulisannya yang berjudul Imago Mundi. Oke, kurang tepat untuk yang nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga, teori heliosentris. Teori heliosentris adalah teori yang mengatakan intinya adalah bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Ya, di sana ada pendapat dari Nicolaus Copernicus. Kemudian didukung oleh pendapat dari Galilei nanti. Galilei. Ya, ini benar malah. 1, 3, kemudian yang keempat terakhir, semangat Calvinisme. Ini semangat yang didengungkan oleh Italia, Jerman, dan Jepang dalam usaha ambisi mereka untuk mengobarkan Perang Dunia yang kedua, PD2 1939 sampai 1945 ya. Oke, jadi kita kunci jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. Kalau diopsenkan jawaban, apa jawabannya? Jawabannya adalah option yang B, adik-adik. Option yang B, 1 dan 3 yang benar. Oke, cukup pembahasan kakak untuk soal nomor 15 adik-adik. Jawabannya B, 1 dan 3 yang benar. Selesai pembahasan soal kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Adik-adik terus jaga kesehatan di rumah, social distancing, terus studi belajar di rumah, waktunya dimaksimalkan. Doakan semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa ketemu secara offline kembali. Semoga sukses semuanya, semoga tembus di PTN favoritnya semuanya. Sampai ketemu di pembahasan kakak di pertemuan berikutnya. Masih bersama Bridge Indonesia. Sukses untuk semuanya. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.